Pernah ngerasa kuota lokal tri kamu masih banyak, tapi pas keluar kota malah nggak bisa dipakai? Rasanya nyesek banget kan? Ini cerita lengkapnya. Jadi, ceritanya gue baru aja ngalamin kejadian yang bikin kesal banget soal kuota lokal tri. Awalnya, gue pikir beli kuota lokal itu ide bagus karena harganya murah dan kuotanya gede. Bayangin aja, dengan harga segitu, gue bisa dapat kuota yang cukup buat sebulan, bahkan lebih kalau dipakai hemat. Tapi, masalahnya baru muncul waktu gue harus pergi ke luar kota. Gue nggak pernah nyangka kalau kuota lokal ini punya aturan yang ribet banget soal lokasi penggunaannya. Pas pertama kali beli paket, gue aktifin kuota lokal di Jakarta. Gue pikir, ya udah, ini pasti bisa dipakai di mana aja selama masih di Indonesia. Ternyata gue salah besar. Pas gue sampai di Bandung buat liburan, gue coba buka YouTube pakai kuota lokal itu, tapi nggak jalan sama sekali. Awalnya gue kira sinyalnya lagi jelek, jadi gue coba pindah-pindah tempat buat cari jaringan yang lebih stabil. Tapi tetap aja nggak bisa. Setelah gue cek di aplikasi Bima Plus, baru deh gue sadar kalau kuota lokal ini cuma berlaku di zona tempat gue aktifin paket, yaitu Jakarta. Rasanya kesel banget, apalagi pas gue inget kuota gue masih banyak dan belum terpakai sama sekali. Gue coba cari solusi di internet, dan banyak yang bilang kalau kuota lokal memang punya aturan zonasi yang ketat. Jadi, kalau lo aktifin di satu kota, kuota itu cuma bisa dipakai di kota tersebut atau area sekitarnya yang masuk dalam zona yang sama. Di luar itu ya udah, kuotanya nggak bakal bisa dipakai. Gue juga sempat nemu beberapa trik buat ngakalinin kuota lokal ini, kayak pakai VPN atau ubah APN. Tapi setelah gue coba, hasilnya nggak terlalu memuaskan. Pakai VPN malah bikin koneksi gue tambah lemot nih, dan kadang-kadang nggak bisa nyambung sama sekali. Ubah APN juga nggak banyak membantu, karena jaringan tetap nggak stabil. Akhirnya gue nyerah dan harus beli kuota nasional supaya tetap bisa internetan selama di Bandung. Setelah kejadian itu, gue jadi lebih hati-hati soal pilih paket internet. Kuota lokal memang murah dan cocok buat lo yang jarang keluar kota atau cuma butuh internet di satu area. Tapi kalau lo sering bepergian, kuota lokal ini bakal jadi masalah besar. Gue juga jadi belajar buat selalu baca detail paket sebelum beli, terutama soal aturan zonasi kayak gini. Gue nggak bilang kuota lokal tri itu jelek, karena buat orang yang tinggal di satu kota aja, ini bisa jadi pilihan hemat banget. Tapi buat orang kayak gue yang suka jalan-jalan, kuota lokal jelas bukan pilihan yang tepat. Kalau lo sering keluar kota, mending pilih kuota nasional meskipun harganya lebih mahal. Setidaknya, lo nggak perlu pusing soal zonasi dan tetap bisa internetan di mana aja. Dari pengalaman ini, gue juga jadi sadar pentingnya punya rencana cadangan soal internet. Misalnya, kalau lo tahu bakal pergi ke luar kota, pastikan lo punya kuota nasional atau akses ke WiFi di tempat tujuan. Jangan sampai lo terjebak kayak gue, harus beli kuota dadakan di tengah perjalanan, yang jelas-jelas harganya lebih mahal. Gue harap pengalaman gue ini bisa jadi pelajaran buat lo semua yang masih bingung soal kuota lokal tri. Jangan sampai kejadian kayak gue, bikin lo rugi atau nggak bisa menikmati internet pas lagi butuh-butuhnya. Pilih paket internet yang sesuai sama kebutuhan dan gaya hidup lo, biar nggak ada lagi drama kuota nggak kepakai. Dan yang paling penting, selalu cek aturan paket sebelum beli, supaya lo tahu apa yang bakal lo dapatkan. Jadi, buat lo yang suka hemat tapi jarang keluar kota, kuota lokal tri masih jadi pilihan yang oke. Tapi kalau lo sering bepergian, lebih baik langsung pilih kuota nasional aja. Nggak apa-apa, keluar duit lebih banyak. Yang penting lo tetap bisa internetan kapanpun dan dimanapun. Semoga cerita gue ini bisa membantu lo buat lebih bijak dalam pilih paket internet.